Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tak kalah wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja. Kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimana hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Noto Nagoro 1975. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak Muncul pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu sendiri dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Dengan demikian, pengakuan hak-hak manusia menjamin agar negara tidak sampai mengkilas individu-individu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Lebih penting manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak? Atau sebaliknya, menikmati hak terlebih dahulu baru memenuhi kewajiban? Atau mengharmonikan kewajiban dengan hak? Bagaimana cara mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut? Baik, akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kewajiban dan hak memiliki kepentingan yang sama dalam sebuah masyarakat yang beradab. Kewajiban membawa tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang diperlukan demi kesejahteraan bersama, sementara hak memberikan perlindungan dan kebebasan kepada individu. Tanpa kewajiban, hak bisa disalahgunakan, dan tanpa hak, kewajiban bisa menjadi penindas. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati keduanya secara seimbang dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang paling tepat adalah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Ini karena memenuhi kewajiban adalah dasar bagi pembentukan masyarakat yang beradab dan menjadi keseimbangan sosial. Ketika seseorang memenuhi kewajiban dengan baik, ia juga berkontribusi pada keberlangsungan masyarakat yang adil dan harmonis. Sebaliknya, menikmati hak terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban dapat mengganggu keseimbangan dan menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mematuhi kewajiban terlebih dahulu adalah langkah pertama yang penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.
Kedua, kewajiban dan hak memiliki kepentingan yang sama dalam sebuah masyarakat yang beradab. Kewajiban membawa tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang diperlukan demi kesejahteraan bersama, sementara hak memberikan perlindungan dan kebebasan kepada individu. Tanpa kewajiban, hak bisa disalahgunakan, dan tanpa hak, kewajiban bisa menjadi penindas. Cara mengharmonikan kewajiban dengan hak adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesejahteraan, dan saling menghormati. Selain itu, komunikasi yang baik antar individu dan kelompok juga penting untuk mencapai keseimbangan yang harmoni antara kewajiban dan hak. Dan warga negara yang pertama, sumber historis. Sumber historis perjuangan mengenai hak asasi manusia yang terjadi di dunia barat. John Locke adalah seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak ilmiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dan perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis adalah konflik sosial dan sistem budaya yang telah terhubung pada masa lalu. Mencoba membaca situasi reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejolak dalam masyarakat. Kenyataan yang memperlihatkan setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru. Ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber kekuasaan seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan lain-lain. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya yang terselubung. Dan yang terakhir adalah sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara. Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, munculnya berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Di sini hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan hal mutlak dan yang ditetapkan oleh individu serta tidak dapat diambil atau diberikan kepada orang lain yang telah didapatkan sejak berada di dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan
kewajiban tersebut. Nah, di sini untuk mencapai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagai seorang warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya, seorang pejabat atau pemerintah pun harus mengetahui akan hak dan kewajibannya, seperti yang telah tercantum dalam hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Di sini aturan dasar perihal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Contohnya ialah yang pertama, aturan dasar perihal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu aturan dasar perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945, judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat, pasal 34 dengan 4 ayat. Nah, di sini perubahan ini didasarkan tentang pemenuhan kesejahteraan konstitusional yang mengatur negara pada bidang kesejahteraan sosial. Adapun tentang pemenuhan kesejahteraan sosial yang lebih lengkap dan sebelumnya yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan upaya negara sejahtera agar rakyat hidup sejahtera. Yang berikut aturan dasar perihal usaha pertahanan dan keamanan negara. Di sini semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelahan terhadap negara atau pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945, konsep pembelahan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara atau pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam ini TNI dan Polri sebagai pertahanan utama, kemudian rakyat menjadi pertahanan cadangan atau pendukung. Di poin yang pertama, hak sendiri memiliki arti yaitu kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan segala sesuatu yang seharusnya diberikan kepada pihak tertentu. Di poin yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan antara warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban atas negara, begitupun sebaliknya. Hak dan kewajiban negara dan warga negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam proses amandemennya. Di poin yang ketiga, jaminan hak dan kewajiban negara dan warga negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negaranya. Sekian dan terima kasih.